Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah, kitab takrib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini adalah fasal menjelaskan fi ahkamir rahni, di dalam menjelaskan hukum-hukum gadai. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 282, itu tentang transaksi non tunai. Diperintahkan dan disunnahkan di dalam ayat itu untuk ada hitam di atas putih dan ada saksi. Jadi ada hitam di atas putih, ada saksi. Di ayat 283-nya itu dengan jaminan. Kalau dirasa hitam di atas putih dan saksi nggak cukup, atau tidak ditemukan hitam di atas putih dan tidak ditemukan saksi, maka boleh menggunakan jaminan. Nah, itu yang disebut dengan rahan gadai. Jadi meminjam dengan orang yang yang meminjam itu memberikan jaminan. Itu namanya apa? Gadai. Dan ini masih dalam lingkup hutang piutang, bab hutang piutang, di mana prinsipnya dalam fikih muamalah kita menghutangi itu ya nolong. Kalau nolong ya jangan pernah berpikir keuntungan secara materi. Yang kita pingin adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena nolong orang lain, gitu aja. Karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu
saudaranya. Tapi karena ini masalah harta maliyah, maka dalam Islam itu asasnya adalah tidak percaya. Bukan suudzon, nggak percaya, itu asasnya. Ya, karena asasnya nggak percaya, makanya terus kemudian diperintahkan adanya hitam di atas putih, diperintahkan adanya saksi, diperintahkan kalau memang tidak cukup dua itu atau tidak ada dua itu dengan jaminan. Karena harta itu atau duit itu nggak kenal saudara soalnya. Duit itu nggak kenal teman, nggak kenal saudara. Ya satu dua kasus mungkin tidak ada masalah, tapi beberapa kasus kan setan menggoda. Karena bukan hal yang mudah menghadapi fitnah harta itu. Makanya Islam mengantisipasi dengan aturan syariat hitam di atas putih, adanya saksi, kalau tidak mungkin keduanya atau tidak ada keduanya, tidak cukup dengan duanya atau tidak ada keduanya, maka boleh menggunakan jaminan. Dan saya ulang, karena asasnya ini adalah asas hutang piutang, berarti asasnya adalah menolong dan jangan pernah berpikir cari keuntungan secara materi. Walaupun nanti kata para ulama, benda yang dijaminkan dalam bentuk, kalau dulu misalnya sawah, dalam bentuk binatang, kalau sekarang mungkin motor, mobil dan apa itu kata para ulama boleh jaminan itu, barang jaminan itu dipakai oleh orang yang menghutangi, tapi dengan dua syarat. Karena status dari barang jaminan itu masih milik orang yang berhutang. Orang yang menghutangi boleh menggunakan dengan dua syarat kata para ulama. Dengan dua syarat. Yang pertama, dia membiayai barang yang dia pakai itu. Kalau dicontohkan di fikih itu misalnya sapi perah. Sapi perah itu diambil susunya oleh yang megang jaminan sapi itu, karena dia yang nyari rumputnya. Padahal nyari rumput untuk sapi itu kewajiban orang yang menghutangi, orang yang berhutang sebenarnya, karena itu miliknya dia. Tapi orang yang memegang jaminan itu mau berbaik hati mencarikan rumput untuk si sapi itu, sehingga karenanya susunya banyak. Dia boleh menikmati susunya itu. Karena yang mencari rumput dia, yang mencari rumput. Kalau dikiaskan ke motor sekarang, motornya dibuat jaminan terus dia pakai, karena kalau dibiarkan nanti takutnya motornya rusak malah kan. Maka dipakai, tapi dengan catatan kalau ada apa-apa ya dia yang nambel bannya, yang dia ganti olinya, dia yang tanpa harus minta ganti rugi ke orang yang punya barang itu, karena sebenarnya ganti oli, tambal ban semua itu kewajiban yang punya barang, yaitu yang menghutangi, yang berhutang, yang punya barang itu. Syaratnya atau melalui akad sewa. Ya kalau sewa ini kayak sawah itu misalnya. Jadi boleh barang jaminan yang dia pegang itu untuk dia manfaatkan, tapi bisa menggunakan akad sewa. Ya disepakati saja. Contoh misalnya gini. Banyak orang yang misalnya saya mau pinjam uang sekian, jaminannya adalah sawah saya, pakai sudah pakai aja sawah saya, kan tidak boleh begitu. Pakai saja walaupun atas izin orang yang punya sawah itu. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Apapun dalam akad hutang piutang itu kalau sampai mengambil manfaat dari pihak yang dihutangi oleh pihak yang menghutangi, itu namanya riba. Walaupun atas izin yang punya sawah. Tapi lain kalau begini, aduh Pak, jangan, saya nggak berani pakai, karena kan ini sawah Bapak, ini sebagai jaminan saja, saya nggak punya hak untuk menggunakan, kecuali Bapak sewakan ke saya, tapi jangan mahal-mahal Pak ya. Sewa menyewa silakan, berakad saja. Misalnya lumrahnya di situ sewa menyewa itu misalnya per tahunnya 10 juta misalnya gitu. Ya karena dia ada akad hutang piutang misalnya, terus dia dengan kerelaan hati atas tawaran tentu dengan tawar menawar yang benar ya, bukan karena tekanan.
kamu kan punya utang sama saya, kamu enggak bisa gitu. Tapi tawar-menawar aja. Terus karena kebaikan hati orang yang dihutangi karena merasa tertolong, ya tidak apa-apa untuk Bapak 5 juta aja lah per tahun misalnya. Ya silakan aja, tidak ada masalah. Yang penting jadinya akad sewa menyewa, bukan akad mengambil keuntungan. Sehingga orang yang punya sawah tetap teruntungkan. Kalau enggak begitu enggak boleh. Jadi saya ulang ya, barang jaminan boleh dipakai dengan 2 syarat tadi kata para ulama. Yang pertama dia membiayai barang yang dipinjam itu, yang dijaminkan itu maaf. Kemudian yang kedua dia sewakan. Kalau misalnya panjenengan berakad gadai mikir keuntungan, salah. Tapi kalau mau memang cari keuntungan orientasinya jangan akad gadai kalau gitu. Akad yang lain, banyak akad-akad yang lain. Ya apa akad musyarakah mutanaqisah atau akad nanti mudharabah atau akad macam-macam lah. Nanti silakan jangan apa murabahan itu terserah lah. Contoh gini, ini contoh kasus. Ada orang mau menggadaikan motornya ke jamaah saya 6 juta saat itu Pak Haji, 6 juta. Harga motornya itu 12 juta saat itu. Kata jamaah saya kalau gini, saya ini Ustadz punya uang 6 juta itu untuk saya puter Ustadz, untuk saya buat usaha. Nah kalau saya pinjamkan ke dia terus saya nggak boleh pakai motornya, nggak boleh pakai buat usaha, motornya nggak boleh saya pakai buat usaha, terus saya mandek uang saya Ustadz nanti. Boleh nggak Ustadz misalnya motornya saya pegang, saya buat ngojek kata dia, supaya saya tetap dapat penghasilan dari uang saya yang saya pinjamkan ke dia itu dengan gadai motor itu. Saya jawab nggak boleh, saya bilang, karena itu berarti ngambil manfaat. Pak, kalau gitu saya nggak jadi aja Ustadz, kan soalnya itu uang untuk usaha saya. Gini aja, kalau memang itu untuk usaha, bilang sama bapak itu gini, Pak, berapa harga motornya ini? 12 juta saat itu. Saya beli Pak ya 50%-nya. Jadi 50% dari motor ini saya beli. Sehingga motor itu milik berdua kemudian. Itu namanya musyarakah, saling memiliki. Maka dibelilah motor itu oleh jamaah saya 50%-nya. Jadi di dalam motor itu ada dua saham. Saham orang pertama dan saham orang kedua, milik berdua. Jadi itu ada 2 orang yang punya saham di motor itu 50-50. Nah karena milik berdua, maka dibicarakanlah, karena sama-sama pemilik barang kan. Nah ini supaya barang ini menghasilkan, bagaimana kalau ini kita pakai ngojek aja, nanti hasilnya dibagi 2 sesuai dengan perjanjian. Hari ini bapak yang ngojek, besok saya yang ngojek, dengan perjanjian sesuai dengan akad aja. Bagi hasil bagaimana, apa 30, 70, 80, 20, terserah. Apa bagaimana baiknya aja. Sepakati aja di antara berdua. Nah, terus kemudian begitu waktunya di mana yang punya motor pertama, pemilik pertama itu punya uang untuk nutup sahamnya, maka dia tinggal ngomong sama pemilik yang kedua, pemilik saham yang kedua, Pak, hak bapak, saham bapak saya beli. Jadi kepemilikan bapak 50% motor saya beli. Cuman karena motor itu bukan tambah naik harganya. Misalnya baru bayar setelah 2 tahun, kan turun harganya itu Pak Haji. Turun, berarti nggak 6 juta lagi bayarnya. Sekarang pasaran motor ini berapa sekarang? Karena terawat bagus, turunnya cuma 1 juta misalnya. 11 juta. Ya sudah, saya beli saham bapak yang 5% 5.500.000. Tapi dia nggak rugi, selama ini buat ngocek dapat untung terus kok, gitu. Nggak ada masalah kan? Itu seperti itu. Itu namanya akad musyarakah mutanaqisah. Ya, jadi itu prinsip dulu ya yang harus pahami di dalam masalah gadai. Jadi praktek di masyarakat kita sekarang itu ada beberapa yang memang harus koreksi. Ya memang kalau yang paling aman ya pegang BPKB-nya. Pegang BPKB-nya itu kita nggak akan tergiur untuk menggunakan motornya. Cuma kan beberapa BPKB tinggal BPKB motornya udah nggak ada, repot. Ya macam-macam cerita orang itu. Lanjut nggih. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu.
wa kullu ma dan setiap apa saja yang jaza boleh bai'uhu menjualnya, maka jaza rahnuhu boleh pula menjadikannya sebagai barang gadaian atau barang jaminan. Fiduyuni dalam perihal hutang piutang. Idza istaqarra subutuha apabila tetap apa barang gadaian itu fi dhimmati dalam jaminan. Akad gadai itu bisa batal kalau barang jaminannya berubah yang tidak patut untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Seperti misalnya ada orang, kalau di fikih contohnya ya, ada orang menjaminkan sebagai barang jaminannya itu berupa fermentasi anggur misalnya gitu. Ternyata setelah lewat 3 hari misalnya, anggur itu berubah jadi khamr. Maka batallah akad gadai itu. Tapi jangan berkata begini, akad gadai udah batal berarti utangnya udah lunas, nggak bisa gitu. Akad gadainya batal, yang tersisa akad hutang piutang, utang biasa berarti. Tapi seiring berjalannya waktu lagi ternyata khamr yang tadinya khamr berfermentasi terus menjadi cuka. Di fikih kan khamr kalau jadi cuka menjadi halal kembali dan suci kembali, maka itu menjadi barang jaminan kembali. Itu seperti itu. Atau misalnya naudzubillah ya, jenengan menggadaikan motornya hilang, otomatis kan batal gadainya. Barangnya hilang, kan berubah hilang barangnya. Namanya barangnya hilang ya berarti nggak berlaku lagi ketentuan hukum gadai, tapi tetap berlaku ketentuan hukum hutang piutang, gitu. Karena nanti gini, dalam perjanjian gadai itu ada istilah begini, ini saya jaminkan akan saya bayar tanggal sekian misalnya. Kalau pada tanggal yang dimaksud orang tersebut belum bisa membayar hutangnya, maka orang yang menghutangi itu berhak menjual barang jaminan itu. Nanti senilai hutang yang dipinjam dikembalikan kepada orang yang punya barang itu, sisanya dia ambil. Karena itu sesuai dengan hutang, sesuai hutang yang dipinjam dia ambil, sisanya diberikan kepada orang yang menggadaikan barangnya itu. Itu seperti itu. Caranya itu gitu. Itu kalau dia mau jual. Ya tentu kalau kita menggunakan akhlak, didatangi dulu lah Pak, kan udah janji tanggal 5 mau bayar, ini kok belum bayar juga. Oh iya saya, ini mohon maaf Pak ya, karena saya lagi butuh, saya jual ini Pak barangnya. Kalau dia menolak, kalau di dalam fikih Islam itu orang yang bersangkutan yang menghutangi boleh memohon kepada hakim untuk mengambil paksa barang itu guna dijual paksa. Karena dia telah melanggar perjanjian gadai. Itu seperti itu. Jadi gadai itu kalau sudah waktunya bayar, gak bayar, orang yang menghutangi berhak menjual barang itu. Senilai hutang yang dipinjam oleh dia diambil oleh orang yang menghutangi itu, sisanya dikembalikan kepada orang yang punya barang itu. Itu begitu. Nah, kalau barangnya sudah nggak ada, berarti batal akad gadainya. Kalau akad gadainya batal, ya berarti sudah bukan gadai lagi, akad hutang biasa berarti. Nah, terus kemudian walir rohini, dan bagi orang yang menggadai, arruju'u fihi boleh mencabut kembali barang gadaiannya, malam yakbidhu, selagi dia belum menyerah terimakan barang gadaian itu, belum deal akad gadainya. Yang punya barang mikir-mikir lagi, enggak jadi deh, enggak jadi, saya ambil lagi aja, enggak jadi akad gadainya, ya wis, berarti enggak jadi, enggak apa-apa. Wala yatmanuhu, dan tidak pula menanggung atau bertanggung jawab terhadap barang gadaian itu siapa? Al-murtahinu, orang yang menerima gadai atau orang yang menghutangi, illa bitta'addi, kecuali dia bertindak melampaui batas. Jadi terhadap barang gadaian itu kalau terjadi apa-apa,
itu orang yang menerima gadai tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan pada barang itu, kecuali orang yang menerima gadai itu telah bertindak melampaui batas. Kalau di fikih dicontohkan misalnya kalau itu barang dipakai oleh yang bersangkutan sehingga karenanya terjadi kerusakan, kan harusnya kan tidak boleh dipakai itu. Kalau tadi dia pakai itu, kalau sampai terjadi kerusakan maka dia bertanggung jawab. Nah, makanya tadi dikatakan kan barang jaminan itu nggak boleh dipakai oleh orang yang menghutangi kecuali dengan dua syarat tadi. Dia siap membiayai barang yang dia pakai itu. Karena sebenarnya pembiayaan atas barang itu adalah kewajiban orang yang berhutang atau yang menggadaikan, karena itu masih milik dia sebenarnya. Nah kalau nanti dia menggadaikan misalnya kambing etawa yang bisa menghasilkan susu itu, karena yang mencari rumput adalah orang yang menerima gadainya, maka dia berhak menikmati susunya itu, tidak ada masalah. Nah, karena dia telah mengeluarkan biaya atas barang yang digadaikan kepada dia itu. Wa idza qabada ba'dal haqqi wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Dan apabila orang yang telah memberikan, orang yang telah menerima gadai itu memegang sebagian dari haknya, rupanya orang yang menggadai itu mulai nyicil gitu, mulai nyicil. Maka lam yakhruj syai'un minar rahn, tidak lantas selesai gadainya hatta yaqdiya jami'ahu, hingga yang bersangkutan telah membayar seluruhnya. Baru bayar separuh dia ngomong, "Pak, motor saya ambil ya, kan saya sudah bayar separuh." Tidak bisa, belum selesai, selesaikan dulu. Saya teringat ada jamaah saya itu, kali ini bukan gadai sih sebenarnya, lebih kepada kredit ceritanya itu. Kredit tapi dengan jaminan, ya sama juga gadai juga sebenarnya itu. Jaminannya itu BPKB motor, handphone apa BPKB? Oh, kredit handphone, HP saat itu kan masih baru-baru, saat itu masih mahal-mahal lah. Nah terus kemudian jaminannya BPKB motor. Baru nyicil sekian kali, yang bersangkutan minta itu BPKB-nya. Katanya mau perpanjang motor, ya kan nggak bisa ngomong namanya mau perpanjang kan. Ya sudah dikasih lah itu. Ternyata nggak kembali, kayaknya sih sampai sekarang nggak kembali itu. Alias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebenarnya tidak harus dikeluarkan karena belum selesai. Kalau sudah selesai semuanya baru dikeluarkan. Kalau sependek yang saya tahu, kalau perpanjang itu kalau sekarang kan cuma fotokopi BPKB ya Pak Haji, cuma fotokopi BPKB. Nggak harus BPKB aslinya yang dikeluarkan, harusnya gitu. Allahu Akbar. Ini berkenaan dengan gadai ini. Pengertian gadai secara bahasa itu as-subut, tetap. Makanya tadi selama tidak ada perubahan pada jaminan gadai itu, maka akad gadai masih berlangsung. Tapi kalau misalnya ada perubahan tadi dari suci menjadi najis terus suci kembali, saat menjadi najis itu kayak tadi khamr misalnya, ya sudah nggak sah sebagai barang jaminan gadai. Nanti begitu berubah jadi cuka boleh lagi menjadi jaminan lagi. Atau berubah karena hilang tadi, misalnya kalau kambing mati misalnya, ya sudah nggak berlaku hukum gadai, mati barang jaminannya. Nah nggak bisa nyari barang jaminan lain, nggak bisa ya, jaminan itu rusak mati ya sudah selesai. Tapi yang berlangsung adalah akad utang piutang biasa, itu seperti itu. Kalau secara istilah syari ar-rahnu, gadai berarti ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuril wafa'i. Itu menjadikan suatu harta ain maliyah sebagai jaminan kepercayaan atau wasiqah terhadap utang atau dain, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada udzur untuk melunasi. Jadi karena dia tadi nggak bisa menghadirkan hitam di atas putih, nggak bisa ada saksi yang dia hadirkan, sementara dia butuh duit, yang menghutang nggak mau menghutang kecuali ada jaminan, ya sudah adakan jaminan, tidak ada masalah. Itu namanya gadai. Atau ada hitam di atas putih, ada saksi
Cuman yang minjemin tidak percaya, tetap tidak, saya kurang kuat, saya maunya ada jaminan. Ya sudah, pakai jaminan, tidak apa-apa. Itu, dan saya ulang tadi, asas muamalah kita adalah tidak percaya. Bukan suudzon ya, tapi tidak percaya, beda. Suudzon sama tidak percaya beda. Karena ketika orang mau naruh hitam di atas putih atau saksi, kadang orang itu sensi, ngomongnya apa? Kamu suudzon sama saya kamu. bukan suudzon. Kalau mau ngomong kasarnya nggak percaya. Karena asas muamalah kita itu memang tidak percaya. Makanya ada hitam di atas putih, ada saksi itu. Itu apalagi sampai ada jaminan itu. Karena tadi uang itu nggak kenal saudara. Uang itu nggak kenal teman. Sampai ada istilah apa itu? Kalau engkau menghutangi temanmu, kamu akan kehilangan dua katanya. Kehilangan duit sama kehilangan teman katanya. Sehingga ada beberapa orang itu betul-betul nggak mau ngutangi, tapi ya salah juga itu. Nah, yang betul itu ya wis ngomong baik-baik saja apa adanya. Tapi memang saya ulang, orang berani menghutangi harus siap rugi secara materi. Itu dengan segala konsekuensinya. Apalagi kayak Pak Haji kemarin ya, pinjam 300.000 Pak Haji ya. 350.000 30 tahun yang lalu, baru bayar sekarang dengan angka yang sama. Kena inflasi berapa udah itu. Ya memang ya sudahlah, namanya nolong ya dengan segala konsekuensinya. Kalau mau aman sih ya itu minjemin dalam bentuk beras, nanti bayarnya beras. Minjemin dalam bentuk emas, bayarnya emas gitu. Minjemin dalam bentuk barang, nanti kembalinya barang. Kalau itu kan insya Allah tidak terlalu kena inflasi lah kalau itu. Jadi sesuai dengan barang itu, mengembalikan sesuai dengan harga itu. Tapi ingat ya, akhlak bagi yang berhutang bayarnya dilebihkan. Itu akhlak itu. Itu namanya hadiah atau sedekah. Hadiah lebih tepatnya dari pihak yang berhutang kepada orang yang menghutangi. Karena itu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berhutang, kalau bayar selalu dilebihkan. Nah itu hadiah namanya. Nah, orang sekarang kadang ya itu nggak ngitung inflasinya, pokoknya dibayar sesuai. Allahu Akbar. Tentang dalil gadai. Ini yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 283 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini Al-Baqarah ayat 283. Ini ayatnya di safar Ustadz. Kalau nggak safar boleh nggak gadai? Para ulama sepakat boleh. Walaupun ayatnya itu bicara tentang safar, namun demikian praktek di masa Nabi dan para sahabat saat tidak safar pun itu tetap berlaku gadai. Karena Nabi kita Muhammad SAW pada saat beliau sudah menghadap kepada Allah, beliau masih terlibat gadai dengan seorang Yahudi bahkan, yang akhirnya ditebus oleh Sayyidina Umar baju besinya itu. Nah, jadi dalam tidak safar pun boleh. Itu sama dengan ayat tentang qasar itu. Salat qasar itu ayatnya berkaitan dengan perang gitu. Sehingga Abdullah bin Umar pernah ditanya, "Ya Abdullah bin Umar, ayat tentang qasar kan berkaitan dengan perang. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang sedang tidak perang? Apakah berlaku salat qasar itu?" Maka kata Abdullah bin Umar, cukuplah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya. Karena Nabi sendiri SAW saat safar keluar kota, walaupun tidak sedang dalam keadaan perang, itu beliau mengqasar salatnya. Seperti ketika berada di Mina, itu Nabi kan tidak dalam kondisi perang itu Pak Haji. Nah, itu beliau selama salat 5 waktu diqasar, enggak jamak qasar. Zuhur tepat waktunya qasar, asar tepat waktunya qasar selama di Mina itu. Isya tepat waktunya diqasar. Itu beliau. Nah, itu maka kata Abdullah walaupun ini sedang tidak dalam keadaan perang, karena Nabi mencontohkan pernah dalam keadaan tidak perang tetap mengqasar salat, asal ketentuannya safar keluar kota ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i mencapai jarak 83 kilo kurang lebih,
itu maka sudah diperkenankan untuk mengambil rukhsah qasar. Nah, sama dengan ini, walaupun ayatnya bicara safar, namun prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terlibat gadai dalam keadaan tidak safar. Berarti mau safar mau enggak safar, orang boleh berakad gadai. Itu seperti itu. Yang kedua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga batas waktu tertentu, berarti ngutang beliau. Warahanahu dir'an min hadidin, dan beliau menjaminkan kepada si Yahudi itu baju besi, baju perang beliau yang terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin jenengan berpikir gini ya, kenapa Nabi kok ngutangnya sama orang Yahudi? Kemana para sahabat Nabi yang kaya raya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an? Kemana? Jawabannya, kata para ulama menjelaskan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sengaja pinjemnya itu ke orang Yahudi. Kalau pinjem orang Yahudi yang pelit lagi itu, Abu Syaham itu namanya Abu Syaham, Yahudi medit pisan. Karena kalau Nabi pinjem ke sahabat, sahabat pasti nggak akan minjemin. Apa kata sahabat? Pun monggo ya Rasul, dipundhut mawon gitu. Nah, rupanya Nabi itu nggak seneng kayak gitu itu. Nabi maunya kalau akad itu yang jelas. Itu maunya Nabi itu. Karena kalau Nabi datang, misalnya Nabi punya masalah terkait dengan keuangan, ngomong ke Sayyidina Utsman, daerah diutangi, nggih monggo, daerah diutangi, wis monggo mundhut mawon ya Rasulullah, mundhut mawon monggo. Akhirnya gak jelas, aku kate ngutang kok dinai. Itu. Dan itu ada hikmahnya juga. Yang kedua apa? Orang itu walaupun kafir, tapi kalau perihal Nabi yang pinjem langsung percaya mereka. Karena semua orang kafir itu mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah bohong. Orangnya nggak pernah bohong gitu loh. Jadi itu sekaligus untuk syiar beliau. Orang kafir itu walaupun dia kafir kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka kalau soal masalah kejujuran mengakui mereka itu sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka itu mengakui kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, itu ya diantara hikmahnya itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hampir isya, takut banyak pertanyaan. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Nggih monggo Pak Haji. Ini ada dua masalah. Nggih monggo Pak Haji. Pertama tahun 75 saya pernah terima gadai sawah 150.000. Katanya nanti akan lagi akhir panen. Nyatanya sampai sekarang 0%. Satu. Yang kedua, saya membeli kambing dan kambing ini saya serahkan kepada teman tolong diurus bagi hasil. Hasilnya pada waktu yang memang sudah ada, saya minta bagi hasil nih Pak yang kedua ya. Bagi hasil nih kambing tadi. Kambing terus Saya akan minta kambing itu saya akan sembelih lah gitu ini anaknya gitu. Ternyata tidak dapat diambil juga saat naik. Ya Allah. Dia minta investasi bodong Pak Haji. Ganti perawatan itu sekian tahun katanya biayanya sekian, jadi siapa yang naik sekian. Ya Allah. Dengan kambing yang pertama ini sampai itu kan melebihi harga yang dari perawatan itu. Ya kan? Iya. Kalau begitu udahlah saya akan ambil Iya. aja semua. Termasuk sawah tadi itu begitu. Iya. Baik. Itu gimana kan? Bagus menarik ini. Gadai sawah, terusnya punya sawah menjanjikan kalau panen nanti diberi bagian gitu Pak Haji. Terus kemudian sampai sekarang tidak kunjung dibagi bahkan. Oke, saya jawab. Dalam akad utang piutang, kalau orang yang menghutangi menjanjikan keuntungan dari awal dari menghutangi itu riba Pak Haji. Jadi bersyukurlah Pak Haji nggak dapat itu. Alhamdulillah. Jadi itu riba. Kalau dijanjikan di awal itu riba, tidak boleh. Kalau dijanjikan di awal. Pak Haji, saya gadai sawah saya nanti saya janjiin deh, maunya tiap panen Pak Haji saya kasih. Nah, itu riba Pak Haji, tidak boleh. Karena dijanjikan oleh pihak yang menghutangi. Yang dihutangi. Pak Haji kan menghutangi. Terus
Pak Haji kan menghutangi dia kan, terus dia menjanjikan ke Pak Haji nanti akan ada pembayaran lebih lah itu sebagai hasil tadi itu. Maka itu tidak boleh kalau akadnya hutang. Kecuali kalau akad dari awal adalah musaqah mukhabarah. Musaqah mukhabarah itu mudharabahnya persawahan. Jadi kalau Pak Haji ada akad musaqah atau mukhabarah, kerjasama dalam pembiayaan sawah, itu baru Pak Haji berhak mendapatkan bagian hasil. Tapi kalau Pak Haji akadnya menghutangi dengan jaminan sawah, Pak Haji tidak berhak mendapatkan janji dari dia terkait dengan pembagian hasil. Itu justru riba. Alhamdulillah Pak Haji nggak dikasih, berarti Pak Haji selamat dari riba. Satu. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang nggak menjanjikan, tapi tiba-tiba dia memberikan hadiah? Fakta ya, ada orang misalnya pinjam ke kita sesuatu, gitu ya, anggap pinjam uang lah. Dia ini jual es kelapa muda misalnya gitu ya. Setiap hari kita dikasih es kelapa muda, setiap hari itu. Lalu kita nggak minta dan juga tidak ada perjanjian dia akan ngasih kita, tapi tiba-tiba dia karena dia merasa modalnya dari kita gitu ya, terus dan itu kita dipinjemin, orang itu dipinjemin oleh kita, terus dia berterima kasih itu loh, ngirimin kita tiap hari es kelapa muda. Boleh nggak kalau gitu itu? Nggak ada perjanjian di awal loh ya. Dan tidak atas tuntutan orang yang menghutangi. Kalau dalam madhab Syafi'i boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i, walaupun dalilnya ada yang melemahkan. Kalau dalam madhab Maliki tidak boleh. Alasannya khawatir nanti terjatuh pada perbuatan riba. Karena takutnya dia sebegitu itu karena tertekan gitu loh. Itu kalau dalam madhab Maliki. Kalau dalam madhab Syafi'i boleh, tidak apa-apa. Asal tidak ada perjanjian di awal, tidak atas tekanan orang yang menghutangi, atas kemauan sendiri, boleh, tidak apa-apa. Kalau dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Maliki, tidak boleh. Alasannya khawatir terjebak pada perbuatan riba, takutnya dia begitu itu karena terpaksa. Kecuali, ada kecuali, memang dia biasa ngasih kita. Contoh gini, sebelum kita kasih pinjaman pun dia memang biasa ngasih kita. Memang dia orangnya baik, orangnya gitu. Terus setelah dia pinjam uang sama kita, dia tetap ngasih kita, itu tidak apa-apa. Kecuali memang dari sebelumnya dia biasa ngasih. Kan ada orang itu memang, kalau misalnya maaf, orang ini kalau jualan, kalau nggak laku ya daripada buang, dikasih ke kita lah misalnya apa. Dari dulu begitu, satu saat dia pinjam sama kita, terus tiba-tiba dia begitu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang biasa begitu orangnya ya, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama Pak Haji ya. Yang kedua begini, memang ada sedikit problem terkait dengan akad bagi hasil berkaitan dengan binatang itu ya. Aduh, apa istilah kalau di Jawa itu ya? Ya misalnya pelihara kambing, minta tolong orang untuk pelihara kambing itu, terus nanti kalau beranak dibagi dua anaknya. Ya sesuai dengan perjanjian lah, sesuai dengan perjanjian. Nah, menariknya kata Pak Haji tadi, begitu waktunya Pak Haji mau ngambil kambingnya, kata orangnya, "Oh, Bapak kena biaya pemeliharaan bla 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 bla, sehingga kambing Bapak sudah habis untuk biaya pemeliharaan saya." Ini namanya investasi bodong. Allah. Apa-apa itu memang akadnya harus jelas di awal memang Pak Haji. Jadi kalau memang akadnya nanti misalnya ini saya punya kambing, silakan dipelihara dengan baik. Terus nanti ujrohnya, upahnya adalah anaknya sesuai dengan sesuai dengan perjanjian. Anak pertama misalnya milik dia, anak kedua milik saya misalnya gitu. Sesuai perjanjian satu dulu. Yang kedua kalau nggak beranak bagaimana? Ya sudah kita jual nanti. Dibagi dua juga sesuai dengan perjanjian misalnya. Ya, ada yang mau, tapi ada juga yang tidak mau. Nah, kalau yang tidak mau tanya aja kenapa tidak mau. Saya tidak mau begitu, saya maunya diupah saja. Nah, kalau dari awal dia ngomong diupah gitu Pak Haji, maka diupah harusnya memang. Tapi karena akad di awal Pak Haji mengatakan itu bagi anak ya gitu, dibagi anaknya ya berarti harusnya yang berlaku sesuai dengan akad yang itu. Karena dalam surah Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad kalian. Walaupun tipe akad yang pertama tadi, yang model bagi nanti kalau beranak dibagi dua sesuai dengan perjanjian itu ada beberapa ulama kita yang masih mempersoalkan juga. Ya, memang ada yang mempersoalkan juga. Cuman kalau
menurut saya tetap dikembalikan pada akad dasarnya saja. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berdasarkan syarat yang mereka tetapkan di antara mereka, Pak Haji. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau memang dalam akad yang di awal seperti itu yang Pak Haji bilang, ya sudah harusnya dia tepati akad itu. Nah, kok tiba-tiba dia merubah akadnya menjadi akad ijarah atau ujroh ya, dalam pengertian yang dia maksud seperti itu, maka itu harus diakadkan kembali harusnya itu. Jadi tidak benar yang bersangkutan. Wah, Pak Haji sering dizalimi juga ya. Ya, semoga doanya mustajab insyaallah Pak Haji. Mau yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, alhamdulillah ya. Kan wajah-wajah nggak punya hutang semua ini berarti alhamdulillah. Nggih pun, kalau nggak ada saya teruskan saja sedikit nggih sampai Isya insyaallah. Beberapa catatan tentang gadai. Yang pertama, gadai ini nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman, ad-dain, maaf. Ketika yang berhutang atau al-madin itu bangkrut atau aflas, tidak kuat bayar. Karena di fikih itu gini, ini rumus ya. Kalau panjenengan tahu tidak akan mampu membayar, dalam fikih itu haram kita berhutang. Saya ulang, ada orang mau ngutang dan dia tahu dia tidak akan punya kemampuan untuk membayar hutang. Kok ngutang? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang berhutang harus punya kemampuan membayar hutang. Kalau nggak punya kemampuan jangan berhutang, karena itu haram, tidak boleh. Sekarwan juga tolong ngono ae, itu seperti itu. Nah, makanya diadakan jaminan ini mungkin untuk meyakinkan orang yang menghutangi bahwa orang yang akan berhutang ini punya kecakapan atau kemampuan untuk membayar. Kalau enggak ya jaminan itu nanti yang akan diambil, itu seperti itu. Tentu dengan senilai hutang yang dipinjam nanti lebihnya dikembalikan kepada orang yang berhutang itu. Karena sudah isya nih. Ya sudah, kita cukupkan dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dulu.